Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum. Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Pada episode yang lalu dikisahkan bahwa Nabi Zakaria merawat Siti Maryam. Siti Maryam berkhidmat di Baitul Maqdis. Di mihrabnya Siti Maryam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam senantiasa berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Siti Maryam adalah wanita yang salihah. Nabi Zakaria seringkali melihat keanehan dan keajaiban yang terdapat pada Siti Maryam. Di antaranya adalah sering melihat di sisi Siti Maryam tersedia makanan atau hidangan, rizki. Dan ketika ditanya dari mana semua itu, Siti Maryam menjawab, "Hada min indillah." Semua ini dari sisi Allah. Itu menunjukkan bahwa Siti Maryam bukan orang sembarangan. Ia adalah wanita soleh yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria yang kini berusia sudah 80 tahun tetapi belum dikaruniai anak, maka ia terbersit dalam hatinya untuk juga memiliki anak yang soleh. Maka kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan suara yang lembut. Ia meminta kepada Allah anak. Dan ia dalam doanya juga menyampaikan alasan bahwa ya Allah, aku ini seorang hambamu yang berusia sudah sangat tua. Tulangku sudah lemah. Rambutku sudah beruban. Dan istriku juga mandul. Tetapi aku selama ini belum pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Segala doaku selalu engkau kabulkan. Kali ini aku berdoa kepadamu, memohon kepadamu agar aku dalam kondisi seperti ini dikaruniai anak. Doanya itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutus malaikat untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Zakaria bahwa ia benar-benar akan diberi seorang anak. Dan anak yang akan lahir itu nanti diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Yahya. Yahya adalah anak yang akan lahir dari istri Nabi Zakaria. Dengan kabar gembira tersebut, Nabi Zakaria terheran-heran. Dan kemudian ia menyampaikan kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin? Apakah berita ini benar? Bagaimana mungkin saya dapat memiliki anak? Padahal saya sudah tua. Istriku juga mandul. Allah kemudian menjawab, bagiku semua ini adalah hal yang mudah. Aku maha kuasa. Jangankan menjadikan anak dari seorang perempuan yang mandul, dari seorang ibu yang mandul, yang bapaknya juga sudah tua, menjadikan apa saja, siapa saja, seperti menjadikan engkau, wahai Zakaria, yang sebelumnya tidak ada dan sekarang menjadi ada. Bagiku semua itu mudah, karena aku maha kuasa terhadap segala sesuatu. Dengan jawaban seperti itu, Nabi Zakaria yakin. Tetapi keyakinannya kembali diikuti dengan keheranan. Dan karena heran, maka ia kemudian memohon lagi kepada Allah, ya Allah, kalau benar aku akan memiliki anak dari istriku yang mandul itu, tolong beri tanda-tanda bahwa benar-benar aku akan memiliki anak. Allah kemudian memberi tanda. Apa tandanya? Dalam Al-Quran disampaikan, diceritakan bahwa tanda-tandanya bahwa benar-benar ya Nabi Zakaria akan memiliki anak adalah Nabi Zakaria tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa bicara. Istilahnya apa ya?
gagu atau apa namanya. Tidak bisa bicara selama 3 hari 3 malam. Dalam beberapa kitab tafsir ada yang menjelaskan bahwa ini adalah sebagai sebuah teguran dari Allah kepada Nabi Zakaria yang masih tetap ingin diberi tanda-tanda bahwa dia akan punya anak. Padahal Allah sudah mengabarkan itu dengan jelas, dengan benar melalui malaikatnya yang mengabarkan bahwa Nabi Zakaria akan punya anak yang diberi nama langsung Yahya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penjelasan yang lain tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa bicaranya Nabi Zakaria adalah agar ia tidak berkata-kata yang lain, tidak berbicara yang macam-macam, tetapi terkonsentrasi nanti kepada bertasbih kepada Allah ketika ia diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya berkonsentrasi untuk benar-benar hanya bertasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkata yang lain-lain, tidak bicara yang lain-lain. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya anak. Lahirlah dari istrinya seorang anak yang kemudian diberi nama Yahya. Dan selama 3 hari tidak bisa bercakap-cakap itu, Nabi Zakaria hanya dengan isyarat kepada umatnya, kepada kaumnya, agar juga memerintahkan supaya kaumnya bertasbih kepada Allah, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dapat dilihat di dalam Al-Quran surat Maryam, mulai ayat ke-1 atau ke-2 ya sampai ayat ke-11. Kemudian juga dapat dilihat dalam surat Ali Imran mulai ayat ke-38 sampai ayat ke-41. Ayat ke-38 surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan serta berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, memperkenankan doa." Ayat ke-39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas solihin. Yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri bersembahyang di mihrab itu. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datangnya dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Kemudian ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Yang artinya, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Dan ayat ke-41 masih surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya
serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Demikianlah kisah Nabi Zakaria yang menginginkan anak dalam kondisi ia sudah tua, sudah lemah, istrinya mandul, tetapi bagi Allah mudah untuk mengabulkan seseorang, permintaan seseorang, dan akhirnya Allah memberi anak kepada Nabi Zakaria dari istrinya. Anak itu bernama Yahya yang menjadi penerus kenabian kerasulan Nabi Zakaria. Oleh karena itu, terutama kepada pasangan siapa saja yang belum memiliki anak, sudah bertahun-tahun berumah tangga, teruslah berdoa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah Maha Tahu apa yang terbaik dari doa hambanya, apakah diijabah atau tidak. Tetapi dengan kesabaran, kesadaran, dan penerimaan, kepasrahan kepada takdir Allah, insya Allah semua akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk bisa mengabulkan permohonan hambanya, apapun permohonan itu. Terima kasih, mudah-mudahan cerita ini, kisah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.